Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis akan mempresentasikan dengan materi Transformasi Hukum Digital dan Etika Profesional, memahami implikasi UU ITE dalam praktik IT bertanggung jawab. Berikut adalah anggota kelompok kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Lediana dengan NPM 2311012072. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Sarkwanas dengan NPM 2311012060. Perkenalkan, nama saya Enjuin Cornelia Siriket dengan NPM 2311012030. Perkenalkan, nama saya Sultan Pasya Ramadan dengan NPM 2311012026. Perkenalkan, nama saya Manatrius Matthew dengan NPM 2311012056. Baik, di sini kami akan bahas mengenai XL Axiata. Studi kasus penegakan hukum terhadap XL Axiata dalam konteks UU ITE. Jadi sebelum ke kasusnya, kita akan bahas mengenai sekilas tentang XL Axiata. Jadi pada tahun 2020, XL Axiata adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang cukup terkenal di Indonesia, sehingga menjadi sorotan publik terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Berikut adalah salah satu contoh kasus pelanggaran privasi di XL Axiata. Latar belakang: pada suatu ketika, XL Axiata dihadapkan pada tuduhan bahwa data pribadi pengguna seperti nomor telepon, informasi-informasi pribadi, dan lainnya telah bocor atau digunakan tanpa izin yang jelas. Muncullah dugaan bahwa XL Axiata telah memberikan akses tidak sah terhadap data pribadi pengguna kepada pihak ketiga atau pihak yang lain tanpa persetujuan yang memadai. Sehingga banyaklah timbul reaksi-reaksi pro dan kontra, dengan banyak pengguna menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Akhirnya pihak berwenang tentu melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran privasi yang dilakukan XL Axiata. Penyelidikan ini mencakup audit atas praktik pengelolaan dan perlindungan data di perusahaan tersebut. Reaksi publik dan penegakan hukum. Tuduhan ini memicu reaksi publik yang luas, dengan banyak pengguna menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap privasi dan perlindungan data pribadi mereka. Pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh XL Axiata. Penyelidikan ini mencakup audit atas praktik pengelolaan dan perlindungan data di perusahaan tersebut. XL Axiata terbukti melanggar Undang-Undang ITE, maka akan ada beberapa konsekuensi. 1. Sanksi administratif. Kominfo dapat memberikan teguran tertulis kepada XL Axiata. Kominfo juga dapat membatasi layanan XL Axiata, seperti pemblokiran akses terhadap konten tertentu atau pemutusan akses internet. Kominfo juga dapat mengenakan denda kepada XL Axiata. 2. Sanksi pidana. Pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE di XL Axiata dapat diancam dengan pidana penjara, dan pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE di XL Axiata dapat diancam dengan denda. Penegakan hukum dan dampak. Jika terbukti bersalah, XL Axiata dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU ITE yang dapat mencangkup denda finansial yang substansial dengan kerugian reputasi yang signifikan. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya mematuhi regulasi privasi dan perlindungan data, serta konsekuensi serius yang dapat dihadapi oleh perusahaan yang tidak memperlakukan data penggunanya dengan hati-hati. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah, study case ini menyoroti pentingnya penegakan hukum UU ITE dalam melindungi privasi dan data pribadi pengguna di era digital. Sementara perusahaan telekomunikasi seperti XL Axiata memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi dan konektivitas. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa data pengguna dilindungi dan digunakan dengan cara yang etis serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Skandal Enron dan etika profesional dalam teknologi informasi. Latar belakang kasus. Enron Corporation, perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2001, mengalami kebangkrutan yang spektakuler. Skandal ini melibatkan manipulasi akuntansi yang masif pada praktik bisnis yang tidak etis. Enron menggunakan teknologi informasi untuk manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan utang, dan menipu investor. Analisis masalah etika dalam teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi oleh Enron, manipulasi informasi keuangan menimbulkan pertanyaan etika yang serius. Manipulasi data dan informasi melalui sistem teknologi informasi merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi investor. Bagaimana situasi dihadapi dan diatasi sesuai dengan prinsip etika? 1. Enron akhirnya ditemukan melanggar banyak prinsip etika, termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. 2. Penegakan hukum dilakukan untuk menuntut para pelaku dan pihak yang terlibat dalam skandal. 3. Prinsip etika profesional dalam TI seperti integritas dan kejujuran menjadi landasan untuk mengatasi krisis dan memulihkan kepercayaan publik. 4. Pembentukan badan regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan, serta memperketat pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis. Kasus Enron menyajikan pembelajaran berharga tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam praktik bisnis dan penggunaan TI. Peristiwa ini menyoroti pentingnya memiliki kontrol yang ketat dan sistem pengawasan yang efektif dalam penggunaan TI dalam konteks bisnis. Kesadaran akan dampak negatif dari pelanggaran etika dalam TI menjadi lebih meningkat, mendorong perusahaan dan profesional TI untuk memperkuat prinsip-prinsip etika dan kepatuhan dalam praktik mereka. Dengan mempelajari kasus Enron dan respons terhadapnya, para profesional TI dapat memahami betapa pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka.